Adapun penabur kebenaran firman Tuhan yaitu Bapak Pendeta Johan dari Temanggung, pendoa syafaat Mas Yoyo dari Gunung Pati, net pertama Ibu Endang dari Semarang, Bapak Gatot dari Purwodadi. Adapun susunan saudara, Mas Suara Kebenaran akan dilantunkan oleh Ibu Yohani dari Semarang. Pujian awal seperti biasa akan dinaikkan oleh Ibu Rostina dari Pati. Bukaan yaitu Bapak Sony dari Semarang. Pujian mengiringi pembacaan firman Tuhan Ibu Sri dari Semarang juga. Dan pembaca kebenaran firman Tuhan yaitu Bapak Hardono ayat 1 sampai dengan 12, Bapak Porwadi 13 sampai dengan 21. Pujian setelah pembacaan firman Tuhan yaitu Mbak Senja dari Ambarawa. Pujian untuk mengiringi firman Tuhan, menyambut kebenaran firman Tuhan, Ibu Yohani. Pembawa renungan seperti tadi sudah dikatakan Bapak Pendeta Johan dari Temanggung. Pujian merespon kebenaran firman Tuhan Bapak Radmin dari Purwodadi. Nanti pujian untuk mengiringi doa syafaat Bapak Gadot setelah ada acara jedah, dan pendoa syafaat Mas Yoyo. Selanjutnya nanti kita akan mendapatkan jemaat lagi atau saudara-saudara kita yang rindu bergabung. Demikian Bapak Ibu Saudaraku, susunan acara pelayanan semuanya sudah tercatat. Dipersilahkan, dipersiapkan, mari kita satukan hati untuk bersama-sama beribadah. Biarlah kita sama-sama suara kebenaran ini memperoleh kekuatan baru. Ada, oh haleluya, kekuatan yang daripada Tuhan turun, berkat yang daripada Tuhan turun atas kita semuanya. Dipersilakan Bu Yohani dan saudara-saudaraku semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mars Suara Kebenaran. Suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama.
kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah baharui hati kami oh curahkan kurnia. Pak Sony. Amin. Terima kasih Bu Rustina. Bapak Ibu, mari kita persatukan hati untuk memohon kepada Bapa yang di surga, senantiasa apa yang kita lakukan pagi ini untuk pelayanan memberitakan berita baik bisa diterima di setiap telinga yang mau mendengar dan menjadikan rema dalam hidupnya. Doa saya mulai. Bapa, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, pimpinanmu, perlindunganmu penuh untuk kami semuanya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati kami semuanya di tahun yang baru ini 2024. Penyertaan-Mu terus Tuhan, kami berharap penuh hanya Engkau yang mampu untuk melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, pada pagi hari ini kami dan saudara-saudara kami berkumpul di dalam satu frekuensi ini untuk memberitakan berita baik, yaitu sabda firman-Mu, di mana saudara kami ini berbeda kota, namun satu di dalam Engkau untuk tetap berpegang teguh melaksanakan amanat agung ini Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau dan hikmat-Mu yang turun atas saudara kami yang pujian, yang berdoa, yang membaca firman dan merenungkan firman Tuhan serta yang berdoa syafaat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini atas izin-Mu Tuhan kami buka acara untuk renungan fajar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Isining keperkepingan winangsit gentening pangeran dadyosra no paring piwulang margining keutaman dimen tiang pitados tansah harumantos bangun turut Gusti tresnani sesami kang lepat winelehken samya dening sabdaning kang makuwasa tiang dosa kang samya mretoket anampeni rahmat
pitados tansah harumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang sisa pinaringan lipur yen nampi sabda ingkang maluhur tiang ringkeh pinaringan kiat kasinungan serahmat imen tiang pitados tansah harumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Monggo yang baca. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 21. Ada 3 perikop yang akan kita baca berdua, saya dan Pak Purwadi. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 12, yaitu 2 perikop. Judul perikop yang pertama, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berikut yang kedua, kesaksian tentang anak Allah. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan roh-roh yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya.
ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Monggo Mas Pur dilanjut. Ya, oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan perikop selanjutnya, atau perikop yang ketiga terakhir, dari ayat 13 sampai 21 dengan judul pengetahuan akan hidup yang kekal. 13. Sesungguhnya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak ku katakan bahwa ia harus berdoa. 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 21 atau yang terakhir, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian jauh pembacaan kita yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, atau pasal yang terakhir, ayat 1 sampai 21 yang sudah kami baca berdua, Pak Ardono dan saya sendiri, yang nanti kita akan renungkan bersama Bapak Pendeta Johan dari Kota Temanggung. Untuk itu, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi yang terlebih berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu diperbuatnya sepanjang kehidupannya. Orang yang demikian ini bagikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran air, dan akarnya merambat ke dasar air sehingga menjadi hijau daunnya dan menjadi subur, akan berbuah lebat pada musimnya. Demikian juga setiap orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan lalu diperbuatnya sepanjang kehidupannya akan diberkati dengan berkat Tuhan yang limpah. Amin. Monggo yang pujian.
ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Monggo yang pujian mengiringi renungan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setia-Mu kepada kami semua Tuhan Yesus. Sampai pada pagi hari ini, kasih setia-Mu yang kami rasakan Tuhan Yesus. Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan lain puji dan sembahkan. Glory haleluya Yesus. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Glory haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak
kami puji dan kami sembah. Berkat-Mu yang telah Ku terima, tempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji mata-Mu? Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan, dari biji mata-Mu? Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Amin. Pak Joen. Puji Tuhan, mari kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam firman-Mu ini mengubah hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru 2024. Tahun 2024 adalah tahun berkat. Kita sudah baca 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 21. Mari kita akan garis bawahi, saya akan menjelaskan ayat 13 dari 21 ayat ini, yang kalimatnya demikian. Semuanya itu Kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Apa Anak Allah itu? Anak Allah adalah Yesus Kristus. Jadi saya garis bawahi di sini, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan memiliki hidup yang kekal. Judul firman Tuhan pagi ini, setelah mati ada hidup. Setelah mati ada hidup. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memiliki hidup kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan pagi ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 21.
Tapi saya akan menggarisbawahi pembacaan firman Tuhan pagi ini di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 yang intinya, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memiliki hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memiliki hidup yang kekal. Judul firman Tuhan pagi ini, setelah mati ada hidup. Sekali lagi, setelah mati ada hidup. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pasti suatu saat akan mati. Kita sudah melewati tahun 2023 selama 1 tahun. Tahun 2023 sudah kita tinggalkan dan kita hidup di tahun 2024. Baru berumur 3 hari, 12 bulan kita akan lalui tahun 2024 dan kita akan tinggalkan tahun 2024 menjelang tahun 2025. Jadi di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua akan ditinggalkan. Jadi setelah mati ada hidup. Dulunya kita tidak ada, menjadi ada, dan menjadi tidak ada. Kita hidup dan kita mati. Yang harus kita ingat, setelah kita mati, bukan mati, tapi hidup. Nah, caranya bagaimana? Caranya harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang penting. Di dalam Yesus itu ada keselamatan. Tadi malam jam 11:30 saya di WA teman hamba Tuhan dari Kalimantan Barat. Beliau cerita bahwa tanggal 16 sampai 18 Desember pelayanan Natal keliling. Nah, ketika dalam perjalanan tiba-tiba mobilnya ini masuk jurang dan saya dikirimi fotonya. Mobil yang dinaiki 6 orang ini masuk jurang dan posisi bannya itu ada di atas. Waktu saya tanya apakah ada yang meninggal, tidak ada. Apakah ada yang luka? Tidak ada. Ini adalah satu bukti bahwa ketika kita panggil nama Yesus, orang yang hidup di dalam Yesus itu akan mendapat keselamatan. Dan tidak hanya keselamatan yang sementara, tetapi hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13, sekali lagi kalau kita baca, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapat hidup yang kekal. Hidup di dunia ini hanya sementara. Batasnya 70 sampai 80 tahun. Memang ada yang 100 tahun, ada yang 100 tahun lebih, tetapi hidupnya sudah tidak nyaman, sudah tidak bisa menikmati hidup. Bahkan itu bisa merepotkan keluarga.
Tetapi hidup kekal yang Tuhan berikan itu kekal-kekal, tidak ada batasnya, dan selalu bahagia bersama Tuhan. Nah, Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya bisa menyelamatkan manusia. Lalu Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup. Kalau kita mau memiliki hidup, sebenarnya kuncinya gampang. Percaya kepada nama Yesus. Karena nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus itu adalah nama jaminan hidup kekal. Kalau kita pinjam bank, itu pasti ada jaminan. Baik sertifikat, baik BPKB, itu jaminan. Nah, kita sebagai manusia yang berdosa, yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, jaminannya apa? Jaminannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaminannya apa? Hidup kekal. Jadi syaratnya untuk mendapat hidup kekal, langkah pertama, menerima Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sepertinya kalau bicara hidup kekal ini, kalau orang yang belum mengalami, merasakan mau meninggal, itu sepertinya menikmati apa yang dikatakan Khairil Anwar. Dia menulis satu tulisan yang mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Apakah bisa 1000 tahun di dunia? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang yang belum mengenal Tuhan. Ketika orang ini mau mati, mau meninggal, rasanya sangat ketakutan. Sangat takut dan ketakutan. Tetapi ketika orang ini diperkenalkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tidak pakai lama, tidak pakai jam, tapi hanya pakai menit, dia terima Yesus, percaya kepada Yesus, dia matinya gampang, dan saya percaya dia masuk surga. Jadi renungan firman Tuhan pagi ini, ingat, setelah mati ada hidup. Perhatikan, kita ini sedang hidup dan pasti suatu saat kita akan mati. Dan ingat, kalau kita mati, tidak mati, tetapi ketika kita mati ada hidup. Caranya bagaimana? Supaya ketika kita mati ada hidup, gampang. Terima Yesus, percaya kepada Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 13, tak ulang-ulang. Siapa yang percaya kepada Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, akan diberi hidup kekal. Ini suatu harga yang tiada taranya, harga yang sangat mahal. Ketika Tuhan Yesus disalib, didampingi 2 orang penjahat, kanan dan kiri. Yang kiri berkata, Yesus,
kalau engkau anak Allah, coba turunkan dirimu sendiri. Tetapi penjahat yang di samping kanan, dia dengan rendah hati katakan, Tuhan Yesus, kalau engkau ke Firdaus, engkau bersama Bapa, engkau ke surga, tolonglah aku, orang yang berdosa ini. Bayangkan, hanya hitungan menit, seorang penjahat yang di samping kanan Tuhan Yesus ini, dia selamat. Jadi untuk menerima keselamatan, untuk menerima hidup kekal, simple, terima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah lama mengiring Tuhan, sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, jangan sampai terlena. Sebab firman Tuhan katakan yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Yang terpenting di sini adalah berjaga-jaga. Wahyu 2 ayat 10, siapa yang setia sampai akhir akan memperoleh mahkota kehidupan. Akhir dari renungan ajar pagi ini, percayalah kepada Yesus Kristus. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setelah mati ada hidup. Dan ingat, tidak hanya sekedar hidup, tetapi kita diberi kuasa memerintah bersama Yesus. Dan hidup yang diberikan tidak seperti hidup di dunia ini terbatas. Hidup yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus adalah hidup kekal. Bersyukur kita adalah orang yang paling bahagia. Kita adalah orang yang paling untung di dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah mengerti, sudah menemukan Yohanes 14 ayat 6, menemukan jalan kebenaran, jalan kehidupan. Apa itu? Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12, di kolong langit ini, di dunia ini, tidak ada nama lain kecuali hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Ini bukan cerita bohong, bukan obral janji, tetapi ini kenyataan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini siapapun kita, walaupun kita setia melayani, kita setia ke gereja, kita setia berkorban, tapi kalau kita tidak terima Yesus, kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Saat ini juga, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga kita akan menerima hidup kekal. Sekali lagi, hidup kekal, ya. Hidup kekal tidak ada batasnya, hidup selama-lamanya. Dan di surga bersama Tuhan Yesus tidak ada penderitaan. Di dunia hidup hanya 70 atau 80 tahun, bisa juga ada yang 90 tahun, 100 tahun, tapi setelah 80 tahun menderita. Tapi hidup bersama Yesus, hidup kekal bahagia selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru 2024. Tahun 2024 adalah tahun berkat.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Pagi ini mengingatkan kami bahwa setelah mati ada kehidupan. Bagaimana caranya supaya kami mendapat hidup kekal? Caranya sangat mudah. Terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Secara otomatis aku dapatkan hidup yang kekal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan Yesus dan diberkati di tahun 2024, diberkati firman Tuhan pagi ini, sama-sama katakan amin. Monggo dilanjut.